Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai menyusun fungsi kuadrat. Kemarin kita sudah menggambar bagaimana menggambar fungsi kuadrat dari suatu persamaan fungsi. Sekarang kita akan membalik. Kita akan punya gambar misalnya atau soal cerita, lalu kita akan mencari apa fungsi kuadratnya. Akan ada dua bentuk. Bentuk yang pertama yaitu nanti kita akan mempunyai data pada soal, yaitu berupa ada titik potong dengan sumbu X. Jadi nanti di sumbu X ada dua titik, yaitu nanti X1,0 dan X2,0 titiknya. Serta ada sebuah titik lain yang bisa kita ketahui dari kurva atau dari soal ceritanya. Ilustrasinya seperti ini, nanti kalau dia berupa gambar, akan ada titik seperti ini. Ini X1, ada juga titik pada sumbu X lainnya, yaitu ini berarti X2. Kemudian kita akan melihat sebuah titik lain, di sini ada titiknya di atas, yang merah ini. Kita akan namakan dia X0, Y0. Atau mungkin kalian juga melihat titik yang lain, misalnya ini. Maka kita juga boleh memberi nama titik yang ini adalah X0, Y0. Intinya harus ada titik potong dengan sumbu X dan sebuah titik lain pada kurva. Kita ambil titik lainnya yang diberi tanda merah saja misalnya. Atau gambar yang seperti ini juga sama gitu ya. Bagaimana cara mencari fungsi kuadratnya? Rumusnya adalah Y sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. Nanti X1 dengan X2-nya kita ganti dengan angka-angka yang ada pada sumbu X tersebut. Titik potong dengan sumbu X tersebut. Baik, kita coba dengan soalnya. Tentukan fungsi kuadrat yang memenuhi gambar di bawah ini. Kalian lihat, di gambar ada beberapa titik yang sudah diberi tanda titik yang warna merah ya. Artinya, apa yang diketahui pada soal, berarti yang diketahui adalah kita mempunyai titik potong dengan sumbu X, yaitu ada dua titik ya, min 1 dengan 3. Kita nyatakan titik potong dengan sumbu X-nya adalah X1-nya min 1, X2-nya adalah 3. Lalu kita lihat ada sebuah titik lain yaitu yang memuat angka min 6 ini. Tapi min 6 itu berada di sumbu Y. Ya, jadi dia bukan titik, belum jadi titik. Titiknya apa? Titiknya harus X, Y ya. X-nya berarti 0, Y-nya min 6. Jadi kita punya sebuah titik lain namanya X0, Y0 yaitu koordinatnya 0, min 6. Kita substitusikan ke rumusnya, yaitu Y sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. Yang kita kerjakan adalah kita akan mengganti nilai X1 dengan X2-nya terlebih dahulu. X1 itu yang mana? Ini ya. X1-nya adalah min 1. Kita tuliskan, ganti tulisan X1 dengan angka min 1 pakai kurung ya. Jangan lupa karena min. Lalu X2. X2-nya adalah 3, maka kita tuliskan di sini jadi X min 3. Min, ingat, min jadi plus gitu ya. Maka ini jadinya Y sama dengan A kali X tambah 1 dikali X min 3. Selanjutnya kita manfaatkan titik lain untuk mencari nilai A. Titik lainnya adalah 0, min 6. Ini maknanya X-nya kita akan ganti dengan angka 0. Semua X kita ganti dengan angka 0. Lalu huruf Y, tulisan Y kita ganti dengan angka min 6. Berarti yang Y ini kita akan ganti dengan angka min 6. Lalu X kita ganti dengan angka 0. Tinggal dihitung yang di dalam kurung, 0 tambah 1 adalah 1, 0 dikurangi 3 adalah min 3. Lalu di sini ada perkalian A kali 1 kali min 3, maka dia jadinya min 3A. Min 6 sama dengan min 3A, berarti A-nya berapa? Ya, A-nya adalah min 6 dibagi min 3, yaitu positif 2. Kita kembalikan lagi, karena kita sudah mendapatkan nilai A-nya yaitu 2, kita kembalikan lagi ke sini, ke bentuk Y sama dengan A kali X tambah 1 kali X min 3. Tapi diganti A-nya dengan angka 2 gitu. Oke, lalu berikutnya, X tambah 1 kali X min 3-nya kita kalikan. Pelangikan ya, X kali X kita dapat X kuadrat. Kemudian X kali min 3 jadi min 3X. Kemudian 1 kali X jadi 1X. Positif ya. Lalu 1 kali min 3 jadi min 3. Sederhanakan dulu yang di dalam kurung, ada yang bisa kita jumlahkan yaitu yang ini ya. Jadi hasilnya 2 kali X kuadrat, lalu min 3X tambah 1X jadi min 2X. Kemudian tulis min 3. Jangan lupa ada angka 2 di depan, maka kalikan semuanya. Yang di dalam kurung dikalikan 2 semuanya, maka hasilnya persamaannya jadi Y sama dengan 2X kuadrat min 4X min 6.
Nah, inilah fungsi kuadrat dari gambar yang tadi. Kita lanjutkan. Nah, misal nanti diberikan sebuah soalnya berupa soal cerita, tidak ada gambar gitu ya. Soalnya misal seperti ini. Tentukan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik 5,0 dan 9,0 serta melalui titik 2,7. Di sini jelas ada titik yang 0,0, maka ini pasti titik potong dengan sumbu X gitu ya, walaupun nanti tidak ada pernyataan ini. Kita sudah pasti tahu bahwa kalau ada 0,0 berarti dia adalah titik potong dengan sumbu X. Maka langsung kita tulis yang diketahui dari soal ini adalah kita punya X1 dengan X2 gitu ya. X1-nya yang mana? Ya, X1-nya adalah 5. Lalu ada X2 yaitu 9. Kita lanjutkan. Kemudian kita punya sebuah titik lain, sudah jelas di sini, yaitu titik lainnya adalah 2,7. Kita akan cari persamaannya dengan rumus yang tadi, Y sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. Kita ganti, apa tadi yang diganti? Apa duluan? Ya, X1 dengan X2-nya dulu. Maka kita ganti tulisan X1 dengan angka 5. Kemudian tulisan X2 dengan angka 9. Langkah berikutnya apa tadi? Ya, kita gunakan titik lainnya ini. Oke, titik lainnya yaitu 2,7. Kita akan ganti tulisan XX ini dengan angka 2, lalu tulisan Y ini dengan angka 7. Kita akan tulis seperti ini. Y ganti dengan 7, tulis. Kemudian X, setiap X ganti dengan angka 2. Kita tulis seperti ini. Lalu kita hitung dulu yang di dalam kurung. 2 kurangi 5 jadi min 3. Lalu 2 dikurangi 9 jadinya min 7. Ini ada perkalian. A kali min 3 kali min 7. Min jadi apa? Ya, jadi plus ya. Maka kita akan tulis jadinya 7 sama dengan 21A. Kita cari A, berarti 21 ini harus hilangkan ya. Jadi kita bagi aja semua dengan 21 sehingga A jadinya 7/21. Kita sederhanakan jadi 1/3. Langkah berikutnya apa? Kalian masih ingat? Ya, substitusikan angka 1/3-nya ke sini gitu ya. Oke, kita tulis ya. Y sama dengan A kali X min 5 kali X min 9 tadi ya. Lalu A-nya kita punya, tadi A-nya adalah 1/3. Angka berikutnya diapakan? Ya, yang X min 5 dengan X min 9-nya kita pelangikan. Jadinya X kali X dapat X kuadrat. Lalu X kali min 9 jadi min 9X. Lalu min 5 kali X jadi min 5X. Lalu min 5 kali min 9 jadinya positif 45. Sederhanakan yang di dalam kurung, yang min 9 dengan min 5 jadi berapa? Ya, jadi min 14X. Maka kita tulis Y sama dengan 1/3 kali kurung X kuadrat min 14X tambah 45. Jangan lupa angka sepertiganya kalikan ke dalam kurung. Maka 1/3 kali X kuadrat jadi 1/3 X kuadrat. 1/3 kali min 14 jadi min 14/3. Lalu 1/3 kali 45 itu sama halnya dengan 45 bagi 3 gitu ya. Jadinya tambah 15. Inilah persamaan fungsinya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini adalah rumus untuk bentuk yang pertama. Kita akan lanjutkan ke bentuk yang kedua. Apa bentuk kedua? Nah, bentuk kedua itu nanti yang diketahuinya ada titik puncak, alias biasanya kita singkat titik puncak itu koordinatnya jadi X, P, Y, P gitu ya. Dan ada sebuah titik lain, X0, Y0. Seperti tadi ya, ada titik lain yaitu X0, Y0. Ilustrasinya misalnya seperti ini nanti soalnya. Ada gambar grafik fungsi kuadrat. Nah, yang kita sebut dengan puncak itu kan yang ini ya. Kalau dari soal yang kurvanya terbuka ke arah atas, maka puncaknya itu malah ada di paling bawah yang ini. Ini titik puncaknya diketahui. Kemudian kita bisa melihat ada sebuah titik lain. Misalnya titik ini nanti ya di soalnya. Misal ini ya. Maka titik ini kita beri nama jadi X0, Y0. Atau kalau pada gambar kurva yang seperti ini, maka yang mana puncaknya? Ya, yang paling atas ini ya. Jadi yang di lengkungannya gitu ya, yang kita sebut dengan puncak. Rumusnya apa? Fungsi kuadratnya rumusnya adalah Y min YP sama dengan A kali X min XP. Nanti XP YP kita ganti dengan angka yang tertera pada titik puncak. Kita coba dengan soalnya. Tentukan fungsi kuadrat yang memenuhi gambar di bawah ini. Lihat gambarnya, kita punya puncak. Ini ya, titik puncaknya. Apa koordinatnya? Ya, koordinat itu harus X, Y ya. Berarti X-nya 1, Y-nya 4. Maka yang diketahui ada XP YP yaitu 1,4. Lalu kita bisa melihat sebuah titik lain pada kurva, yaitu ini, yang merah ini ya. Dia ada angka 3-nya.
Apa koordinatnya? Harus X, Y. Kalau angka 3 tuh Y-nya doang. Maka titik lainnya koordinatnya adalah, karena nempel di sumbu Y, berarti dia 0,3. Kita akan cari persamaannya, substitusikan ke rumus yang tadi, Y min YP sama dengan A kali X min XP. Langkah pertamanya kita akan ganti XP dengan YP dengan angka ini, 14 ini gitu ya. Jadi kita akan tulis jadinya ganti YP dengan 4. Lalu kita akan ganti XP gitu ya dengan angka 1. Lalu langkah berikutnya kita cari A dulu gitu, dengan memanfaatkan titik lain yang ada pada kurva. Berarti kalau ada X ganti 0, kalau ada tulisan Y ganti dengan angka 3. Ulangi ya. Kita akan substitusikan titik lain. Kalau ada huruf Y ganti dengan angka 3 gitu. Kemudian setiap huruf X nanti kita ganti dengan angka 0. Berarti X-nya kita ganti 0. Hitung 3 kurangi 4 itu jadinya min 1. Lalu 0 dikurangi 1 itu jadi min 1 juga. Tapi jangan lupa min 1-nya dikuadratkan. Min dikuadratkan jadi positif ya. Jadi positif 1A. Jadi A-nya adalah min 1 bagi 1 adalah min 1. Kembalikan lagi si nilai A ini ke bentuk ini ya. Diulangi lagi tulisannya. Y min 4 sama dengan A kali X min 1 kuadrat. Ganti A-nya dengan angka hasil kita yaitu min 1. Nah, langkah berikutnya adalah si X min 1 ini kita kuadratkan. Bagaimana proses menguadratkannya? Kita bisa mengurai seperti ini. X min 1 kuadrat itu kan sama aja dengan X min 1 kali X min 1. Berarti bisa dipelangiin dong ya. Pelangikan X kali X dapat X kuadrat. X kali min 1 jadi min 1X. Lalu min 1 kali X juga jadi min 1X. Lalu min 1 kali min 1 jadi plus 1. Kita sederhanakan yang ini. Min 1X dikurangi 1X jadinya min 2X. Jadi hasilnya adalah X kuadrat min 2X tambah 1. Kita tuliskan. Jadi si X min 1 kuadratnya sudah kita ganti dengan X kuadrat min 2X tambah 1. Lalu angka min 4, karena kita mau cari persamaan ya. Persamaan itu harus Y sama dengan. Maka angka apapun yang ada mendampingi Y harus hilang. Kita pindah ruaskan. Tadinya min 4 pindah ruas jadi plus 4. Jangan lupa si yang kurung X kuadrat min 2X tambah 1 ini harus dikalikan min 1 dulu. Maka kita akan kalikan. Jadinya min 1 kali X kuadrat jadi min X kuadrat. Min 1 kali min 2X jadi positif 2X. Lalu min 1 kali plus 1 jadi min 1. Jangan lupa plus 4. Lalu ini kan bisa dihitung ya. Min 1 tambah 4 jadi 3. Jadi persamaannya adalah min X kuadrat tambah 2X tambah 3. Nah ini adalah bentuk kedua ya, yang diketahui puncak dan sebuah titik lainnya. Kita coba dengan soal yang lainnya kalau soalnya berbentuk soal cerita. Misalnya seperti ini. Tentukan fungsi kuadrat yang puncaknya di titik P 5,2 serta melalui titik 0,98. Sudah jelas sekali ya, yang diketahuinya ada puncak gitu ya. Puncaknya yaitu ini, 5,2. Dan ada sebuah titik lain yaitu ini, 0,98. Yuk kita cari persamaan fungsinya. Substitusikan ke Y min YP sama dengan A kali X min XP. Bagaimana tadi langkah awalnya? Ya, betul. Ganti YPXP dengan angka ini. Yuk, kita ganti. YP ganti berapa? Ya, ganti dengan min 2. Lalu XP kita ganti dengan berapa? Ya, ganti dengan 5. Lalu di sini ada min jadi plus ya. Jadi Y plus 2 sama dengan A kali X min 5 kuadrat. Bagaimanakan lagi? Ya, betul. Cari A. Berarti kita substitusikan titik lain yang ada di kurva. Ulang ya. Titik lainnya 0,98 dan persamaan yang tadi kita dapat baru ini ya. Langkah mensubstitusikannya berarti kita ganti Y dengan angka 98. Lalu X dengan angka 0. Oke, kita ganti Y-nya 98, X-nya 0. Kita hitung, 98 tambah 2 itu 100, lalu 0 kurangi 5 itu min 5. Jangan lupa min 5 dikuadratkan jadi positif 25. 100 sama dengan 25A berarti A-nya berapa? Ya, A-nya adalah 100 per 25 yaitu 4. Nah, angka 4-nya dibagaimanakan? Ya, betul. Substitusikan ke sini. Jadinya Y plus 2 sama dengan A kali X min 5 kuadratnya. A-nya kita ganti dengan angka 4. Lalu kita hitung dulu ya. X min 5 kuadratnya. Boleh diurai kayak tadi. X min 5 kuadrat artinya X min 5 kali X min 5. Kita pelangikan. X kali X jadi X kuadrat. X kali min 5 jadi min 5X. Lalu min 5X
min 5 kali X jadi min 5X. Lalu min 5 kali min 5 jadi positif 25. Jangan lupa hitung, min 5X dengan min 5X ini jadinya min 10X. Maka hasilnya jadi X kuadrat min 10X tambah 25. Kita salin gitu ya. Kita salin, lalu angka plus 2 pindahkan ke kanan jadi apa? Ya, jadinya min 2. Langkah berikutnya apa lagi? Ya, kalikan angka 4 ke dalam kurung. Maka dapat hasilnya jadinya 4X kuadrat. Lalu 4 kali min 10 jadi min 40X. Lalu 4 kali 25 jadi 100 dikurang 2. Nah, ini kan bisa dihitung. 100 kurangi 2 jadi 98. Maka persamaannya adalah Y sama dengan 4X kuadrat min 40X tambah 98. Oke, semoga bisa dipahami untuk bentuk yang kedua ini ya. Kita coba dengan contoh berikutnya, variasi yang sedikit berbeda. Nah, nanti akan kalian temukan soal cerita yang seperti ini. Tentukan fungsi kuadrat yang mempunyai nilai minimum min 4 untuk X-nya 2, serta melalui titik yang berabsis 0 untuk ordinat 8. Nah, ini ada beberapa istilah yang mungkin asing atau mungkin kalian sudah tahu tapi bisa jadi lupa. Ibu ingatkan kembali, yang dimaksud dengan nilai minimum berarti ini kaitannya dengan titik puncak. Namanya nilai berarti itu Y-nya gitu ya. Jadi kita apa yang diketahui di soal yaitu ada nilai minimum. Nilai minimum yaitu Y-nya dari puncak. Istilahnya YP berarti ya. Untuk X sama dengan 2, berarti ini X sama dengan 2 itu adalah XP-nya. Oke, berarti kita punya titik puncak dari soal ini yaitu 2, min 4. Jadi titik puncak itu nggak selalu dinyatakan dalam soal sebagai titik puncak. Kadang dia disebutkan nilai minimum, nilai maksimum, atau titik maksimum, titik minimum, dan nilai optimum. Itu mengacu kepada hal yang sama yaitu titik puncak. Oke, kita ulangi lagi. Jadi kita punya data dari soal yaitu titik puncaknya 2, min 4. Lalu ada kalimat begini, serta melalui titik yang, berarti ada titik lain gitu kan ya, berabsis 0 untuk ordinat 8. Apa absis, apa ordinat? Nah, mudah-mudahan ada yang tahu nih. Ya, absis adalah X gitu ya. Absis adalah istilah untuk X. Lalu ordinat adalah istilah untuk Y. Jadi pada koordinat, X itu dinamakan absis nama lainnya. Lalu Y itu dinamakan ordinat. Jadi nanti lagi kalau ketemu istilah absis, langsung itu dia adalah maknanya adalah X. Berarti kita punya titik lain koordinatnya 0,8. Berarti kita bisa cari fungsi kuadratnya dengan persamaan yang mana? Persamaan 1 apa 2? Ya, persamaan yang kedua, karena ada puncak di sana. Gitu. Y min YP sama dengan A kali X min XP kuadrat. Langkahnya kita ganti YP XP. YP ganti dengan angka ini, min 4. Lalu XP kita ganti dengan angka 2. Di sini ada Y min 4, min jadi plus. Lalu A kali X min 2 kuadrat. Langkah berikutnya kita cari A dengan cara substitusikan titik lain yaitu si 0,8 tadi ke dalam persamaan yang kita peroleh. Y ganti dengan angka 8, X dengan angka 0. Lalu kita hitung 8 tambah 4 jadi 12, lalu 0 kurangi 2 jadi min 2. Dikuadratkan jadi positif 4A gitu ya. Maka nilai A-nya adalah 12 dibagi 4 yaitu 3. Persamaannya jadi apa? Ya, persamaannya kita kembalikan lagi. Karena sudah dapat A, kita masukkan A-nya ke sini. Jadi, A-nya kita ganti sama angka 3, lalu kita urai si X min 2 kuadratnya. Boleh pakai cara yang tadi, dapat X kuadrat min 4X tambah 4. Lalu apalagi tadi? Ya, betul. Plus 4-nya pindahkan ke kanan, tadinya positif 4, pindah jadi negatif 4. Lalu kita kalikan 3 ke dalam kurung, jadi 3X kuadrat min 12X tambah 12 dikurang 4. Jangan lupa 12 kurangi 4 dihitung, jadinya tambah 8. Nah, inilah fungsi kuadrat yang kita peroleh dari soal yang tadi. Semoga bisa kalian pahami. Apabila belum, silahkan disimak kembali dari contoh yang kalian belum pahami. Apabila sudah paham, silahkan kerjakan soal latihan berikut ini. Nomor 1, tentukan persamaan fungsi dari grafik. Jadi silahkan kalian sesuaikan menggunakan rumus 1 atau rumus 2. Ini ada lagi soal nomor 2. Nah, ini soal nomor 2-nya. Silahkan kalian kerjakan lalu kumpulkan jawaban kalian di GCR. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.